siang, Bu. Jadi hari ini, hari ini kita belajar tentang konsolidasi tanah. Tapi tadi ada pengumuman dari Johan ya, teman-teman sudah tahu untuk praktikum dilaksanakan minggu ini, hari Jumat sama hari Sabtu kebagiannya. Ternyata bisa lebih cepat, saya kira setelah UTS baru bisa terlaksana, ternyata enggak, minggu ini bisa terlaksana. Gitu. Jadi nanti teman-teman jangan lupa bahwa tanah sampel ya dari kos masing-masing, bahwa dalam kantong kresek gitu aja nanti, terus kemudian diujikan sesuai dengan praktikumnya. Kan kemarin saya juga sudah memberitahu ya praktikumnya apa aja di lab nantinya. Terus kemudian kemungkinan ini untuk pertemuannya sama Johan itu cuma bisa selesai sehari seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Terus kemudian nantinya teman-teman yang jalan sendiri. Jadi nanti jangan lupa teman-teman juga tanya ke Johan, banyak tanya terkait praktikum. Ini nanti untuk pengecekan kadar itu harus dicek jam berapa aja, Mas. Terus kemudian ngeceknya nanti per anak itu yang boleh masuk lab berapa. Kalau ini tadi kan berhubung ini kan niatnya di awal praktikum rame-rame gitu kan Mas Yan. Itu katanya yang boleh masuk lab 15 anak gitu. Tapi kalau untuk ngecek kayak kadar air dan seterusnya itu kan cuma lihat ovennya ya. Nah, itu yang boleh masuk berapa anak saya nggak tahu. Jadi nanti silakan kamu tanya sebanyak-banyaknya terkait lab ya. Jadi kan agak riwah soalnya kalau namanya lab, beda kayak masuk di kelas kayak gitu. Jadi ada peraturan-peraturan. Pokoknya sebelum masuk lab saya sarankan silakan kalian baca materi mekanika tanah 1, nanti pelaksanaannya bagaimana, biar nanti di kelas teman-teman nggak kebingungan untuk tahapannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu arahan saya. Jadi saya harapkan nanti di hari Jumat dan Sabtu pelaksanaannya lebih mudah dan lancar nantinya. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk apa lagi ya? Takutnya nanti kalau ketinggalan. Ya itu aja sih. Jangan lupa sampel tanahnya pokoknya ya. Bawa 1 kantong kresek kayak gitu. Jadi nanti biar bisa biar beragam untuk tiap kelompoknya. Usahakan tiap kelompok ini sampel tanahnya beda ya. Jadi memang benar-benar cari per kelompok, nggak kok minta ke kelompok satunya kayak gitu, tapi beda-beda. Jadi biar tahu teman-teman nanti, tanah yang diambil dari kelompok ini berhubung ngambilnya di sini hasilnya seperti ini kayak gitu. Jadi teman-teman nanti biar tahu klasifikasi untuk kadar air dan seterusnya itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi hasilnya nanti nggak cuma digunakan per kelompok, tapi teman-teman juga bisa tahu, teman-teman kelompok lain juga bisa tahu, oh tanah yang saya ambil kalau misalkan banyak kadar lempungnya, nanti hasilnya seperti ini. Atau tidak banyak lempungnya, hasil seperti ini, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ke materi hari ini tentang konsolidasi tanah. Untuk yang kemarin stabilitasi lereng, ada yang ditanyakan? Enggak. Ya muslah. Yang penting sudah dibaca kan ya. Jadi kemarin hanya berupa materi untuk stabilitasi lereng, nggak sampai ada soal gitu. Memang hanya all about materi aja gitu. Ini masuk di konsolidasi tanah. Jadi konsolidasi itu merupakan proses berkurangnya volume atau berkurangnya ronda pori dari tanah jenuh, permeabilitasnya rendah akibat suatu pembebanan. Jadi suatu tanah kasarannya itu dapat beban itu seperti pemasangan itu ya, pondasi kayak gitu teman-teman. Jadi rongga porinya itu berkurang karena ada beban tersebut. Gitu. Jadi kalau ada gambarnya kayak yang kemarin yang bukan stabilitas ya, apa ya kemarin ya, yang kayak gambar lingkaran kemarin tuh loh, yang pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan dia ada beban dari atas, otomatis
beban tersebut semakin melebar ke samping kayak gitu ya. Nah, konsolidasi ini terjadi jika tanah jenuh permeabilitas rendah itu dibebani. Tanahnya sudah cenderung jenuh, terus dia dapat beban, kemudian air pori tanah itu akhirnya bertambah. Nah, akibat air mengalir ke lapisan tanah dengan tekanan air berpori yang rendah diikuti dengan adanya penurunan tanah. Jadi penurunan tanah itu diakibatkan karena adanya beban dari atas kayak gitu. Tanah longsor itu loh maksudnya, teman-teman. Jadi adanya beban dari atas yang tidak diimbangi dengan adanya penumpang. Akhirnya dia terjadi penurunan tanah, dilatasi. Oke, analogi konsolidasi satu dimensi. Jadi konsolidasi sendiri itu ada beberapa jenis ya. Jadi ini untuk analoginya yang satu dimensi. Silinder berpiston yang berlubang dan berpegas diisi dengan air sampai jenuh untuk yang di gambar satu ini. Kemudian pegas bebas, tidak ada gesekan dengan dinding silinder. Dinding silinder ini pegasnya tidak ada gesekan dengan dindingnya. Jadi dia berdiri sendiri di tengah. Kemudian pegas melukiskan tanah, sedangkan air melukiskan air pori dan lubang piston melukiskan permeabilitas tanah. Kemudian di gambar satu ini menunjukkan kondisi sistem dalam keadaan seimbang. Alat ukur tekanan air menunjukkan angka mu-nya 0 kayak gitu. Ini jika suatu analogi konsolidasi dalam satu dimensi. Gambarnya seperti ini. Ini belum ada dampaknya ya teman-teman. Nah, ini jika ditambahi suatu beban. Gambar yang kedua ini menunjukkan beban delta P dikerjakan di atas piston dengan katup tertutup. Jadi yang awal tadi tanpa beban, kalau yang ini diberikan beban. Ternyata pistonnya itu tidak bergerak. Hal ini disebabkan air tidak keluar dari tabung, sedangkan air tidak dapat mampat. Jadi mau keluar tidak bisa, tapi dia juga tidak bisa mampat ya. Jadi kalau tanah itu kan kandungannya kan ada rongga udara, kemudian ada air sendiri, kemudian ada tanahnya. Jadi dia kadang kalau kita belum memampatkan dari yang segini, kalau kita coba mampatkan bisa segini kan ya. Tapi kalau air kita press itu kan tidak bisa. Jadi kayak gitu. Jadi suatu tanah jika kandungannya itu terlalu banyak air, dia kalau dipres itu tidak mau. Kayak apa ya? Contohnya lempung kali ya, tanah lempung yang jenuh air, kayak gitu. Pada kondisi ini beban sepenuhnya dipikul oleh air. Jadi beban dipikul oleh air karena ya memang yang dominan itu air tadi. Nah, untuk pengukur tekanan air menunjukkan angka mu0-nya ditambah dengan delta P. Kemudian kenaikan tekanan air pori sebesar delta P disebut kelebihan tekanan air pori. Nah, kondisi dengan katup tertutup ini melukiskan kondisi tak terdrainase, undrained dalam tanah. Nah, kalau yang gambar 3 ini, jika katupnya dibuka, ini katupnya dibuka, air keluar dengan kecepatan tergantung luas lubangnya. Jadi karena si pistonnya ini ya, tempatnya ini ada lubangnya, isinya air, otomatis yang lewat lubang ini kan ya air tersebut. Jadi air yang keluar sesuai dengan ukuran si lubang kayak gitu. Akibatnya piston bergerak ke bawah sehingga pegas mendukung beban. Karena ada air yang berkurang, otomatis pistonnya ini semakin lama semakin ke bawah karena isinya kan cenderung habis seperti itu. Nah, setiap kelebihan beban pegas, tekanan air pori berkurang. Kondisi ini menggambarkan tanah sedang berkonsolidasi kayak gitu. Jadi yang awal ada beban tapi tidak
tidak ada ruang ya untuk air ini bisa bisa mampat kayak gitu. Jadi dia hanya menerima beban aja, stagnan. Terus kemudian untuk yang gambar 3 ini diberi lubang. Kemudian airnya cenderung keluar dan otomatis pistonnya juga bisa bergerak karena udara juga ikut masuk kayak gitu. Nah, beban yang didukung pegas melukiskan tegangan efektif tanah, sedangkan tekanan air dalam silinder melukiskan tekanan air pori tanah. Jadi ini filosofinya seperti ini. Masuk yang keempat. Proses gambar keempat ini berjalan terus sampai tekanan air pori 0. Karena kan airnya tadi sudah mulai berkurang tadi ya. Terus kemudian pistonnya semakin ketat. Nah, kedudukan ini melukiskan kondisi terdrainase atau drainage dan saat angka pori menunjukkan konsolidasi telah berakhir kayak gitu. Jadi ini nantinya sampai ke bawah itu konsolidasinya telah berakhir karena isinya sudah tidak ada kayak gitu. Jadi sudah mampat gitu ya teman-teman. Dari yang tadi kasarannya tanah yang belum dimampatkan sampai akhirnya mampat. Jadi sudah mentok ini, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi kayak gitu. Lempung normally consolidate dan over consolidate. Jadi kalau kita bahas lempung ada beberapa jenisnya. Untuk yang pertama, normally consolidate ini atau NC, itu jika tegangan efektif pada suatu titik dalam tanah lempung yang berlaku sekarang merupakan tegangan maksimumnya. Jadi yang sekarang itu berarti itu titik dalam tanah lempung itu disebut tegangan maksimumnya. Jadi yang sekarang itu sudah disebut maksimum, itu namanya normally consolidated. Kalau over consolidate atau OC, ini jika tegangan efektif pada satu titik dalam tanah lempung karena sejarah geologinya pernah mengalami tegangan yang lebih besar dari tegangan yang sekarang. Jadi namanya tanah itu dulunya merupakan pelapukan dari batu ya. Jadi dari batu di zaman apa ya? Di zaman tidak enak ya, zaman tahun-tahun lama tuh. Terus kemudian dia lapuk, akhirnya menjadi tanah. Nah, saat proses tersebut ada beberapa tanah yang memiliki tegangan lebih besar daripada tegangan sekarang. Jadi yang diomong tegangan sekarang ini ada beberapa tanah itu yang sudah tidak ada bebannya kayak gitu kan. Kalau tanah di gunung sama tanah yang ada di daerah Unitri misalkan seperti itu kan beda ya. Kalau di gunung itu kan di atasnya tanah kemungkinan masih banyak batu-batu kayak gitu. Nah itu kan tegangannya lebih tinggi karena dia mesti dapat beban. Kalau yang di daerah Unitri kan beda. Kemungkinan kalau untuk yang di daerah Unitri bebannya ya bangunan ada, oke. Untuk yang di lahan terbuka kemungkinan kan hanya beban bergerak ya, kayak di depan lab itu kan mungkin hanya dapat mobil kayak gitu kan disebut beban bergerak. Jadi nggak stagnan beban yang besar yang terus yang dia rasakan kayak gitu. Pun juga bangunan kalau kita pikirkan lebih jauh, dia kan nggak dari zaman purba ya, dari beberapa baru sekitar sekian tahun ada di satu tempat tersebut. Jadi itu yang mempengaruhi kondisi tanah juga. Jadi ada tanah yang lempung normally atau namanya lempung over consolidated itu. Jadi over consolidated itu merupakan tanah yang dapat beban dari zaman tahun yang lama ya. Kalau normally consolidated itu yang biasa, maksudnya bebannya nggak terlalu over kayak gitu. Terus kemudian tekanan proconsolidate atau PC aksen ini merupakan tekanan maksimum yang pernah dialami tanah dalam sejarah geologinya. Nah kemudian jadi kondisi normally consolidated itu terjadi jika tekanan overburden. Overburden itu
over dari efektifnya pada waktu sekarang, kayak gitu. Nah, kondisi over consolidate terjadi jika tekanan overabundant efektifnya pada waktu sekarang PO aksen kurang dari PC aksen. Nah, over consolidation ratio ini merupakan angka yang menunjukkan nilai banding antara tekanan prakonsolidasi dengan tegangan efektif yang ada sekarang. Untuk rumusnya dapat ditulis seperti ini. Jadi kalau kita bahas tentang tanah normally consolidated dengan nilai OCR 1, dia nanti berarti nilainya itu diomongkan lebih dari 1, sedangkan tanah yang sedang mengalami konsolidasi nilainya OCR-nya kurang dari 1. Seperti itu. Oke. Nah, kita bahas uji konsolidasi. Jadi nanti teman-teman sebenarnya untuk praktikum itu harusnya bisa sampai uji konsolidasi, terus kemudian dapat sampai pengecekan tanah itu ya teman-teman. Apa sih namanya? Aku lupa. Sebentar. Aku lupa namanya. Jadi nantinya teman-teman itu melubangi suatu tempat, suatu tanah itu sampai sekian meter. Aku lupa namanya, tapi tiba-tiba kok lupa. Ya, nanti kalau ingat. Jadi uji konsolidasi sendiri itu satu dimensi di laboratorium dilakukan dengan alat namanya odometer atau konsolidometer. Jadi modelnya seperti ini nantinya untuk konsolidometer itu. Jadi intinya dia nanti akan mencampurkan contoh tanah dengan batu berpori, kemudian diberi beban dan akan ada arloji pembaca gitu. Jadi ini kira-kira untuk hasilnya jika ditambahi beban contoh tanah tersebut itu kuat seberapa gitu teman-teman. Nah, ini untuk contohnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, nanti ini merupakan grafik hubungan penurunan dengan waktu. Nah, tujuan dibaca waktunya tadi itu kita akan melihat tahap kepemampatan awal, konsolidasi primernya, dan yang terakhir adalah konsolidasi sekundernya. Nah, untuk kedudukan yang pertama kita mau lihat kompresi awal akibat beban awal terhadap benda ujinya seperti apa. Kemudian untuk kedudukan kedua, bagian garis lurus yang menunjukkan proses konsolidasi awal, dan yang terakhir itu menunjukkan proses konsolidasi sekundernya. Ini untuk grafik hubungan E dengan log P-nya. Nah, ini nanti digunakan untuk menghitung juga ya teman-teman. Akan ada contoh soal, terus kemudian nanti teman-teman juga akan menghitung menggunakan ini nanti. Oke, nanti untuk yang lain ini bisa teman-teman coba baca sendiri untuk materinya. Saya langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Jadi ada contoh uji konsolidasi pada lempung jenuh, hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya diperoleh seperti ini. Nah, di akhir pengujian diukur kadar W yang diperoleh adalah 24,5%, sedangkan untuk berat jenis tanah DS-nya dapat 2,70. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menggambarkan hubungan angka pori dengan tegangan efektif. Kemudian untuk yang kedua, B-nya, koefisien pemampatan dan koefisien perubahan volume pada tegangan 250 sampai dengan 350 kN per meter persegi. Yang ketiga, menentukan nilai CC, dan kemudian yang terakhir adalah CR dari laboratorium. Nah, rumus-rumus ini saya peroleh, dan soalnya juga saya ambil dari buku e-book yang saya berikan kemarin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, silakan coba pelajari juga terkait tentang e-booknya. Jadi di tanah jenuh itu berlaku E sama dengan W kali GS.
Ini saya rasa di mekanika tanah 1 sudah ya. Jadi di akhir pengujiannya sesuai dengan soal dapatnya W sama dengan 24,5. Nah, kita harus hitung dulu angka pori pengujian E1-nya. Angka pori pengujiannya berarti 24,5% ini kita buat desimal dulu ya. Kalau dibuat desimal berarti kan nantinya dibagi dengan persennya dijadikan desimal dapatnya adalah 0,2,45 kemudian dikali dengan GS-nya. GS-nya adalah 2,70. Jadi ini rumusnya dapatnya ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk perhitungan angka pori awal pengujian. E0 sama dengan E1 plus delta E. Nah, sebelum masuk ke sini, kita harus menjabarkan dulu terkait tentang hitungannya. Karena kalau kita langsung menggunakan ini kesusahan, kita belum tahu nilai delta E-nya. Nah, dari delta E ini kita harus hitung dulu nilai delta H. Nanti penjabarannya seperti ini. Kemudian diperoleh yang terakhir nilai delta E-nya dapatnya ini ya teman-teman. Jadi dapatnya 0,0864 dari delta H. Nah, ini ada gambar hubungan angka pori versus tegangan efektifnya. Ini merupakan jawaban dari yang B. Kita perolehnya ini ngira-ngira juga dari grafik hubungan angka pori versus tegangan. Jadi nanti untuk grafiknya, untuk yang lebih jelas, nanti saya berikan ya untuk grafiknya. Ada ini untuk grafiknya angka pori. Nah, ini untuk cara bacanya. Kemudian nilai CC dan yang terakhir adalah CR laboratorium. Nanti teman-teman coba telusuri dulu, coba pelajari dulu terkait soalnya. Nanti kalau misalkan ada kesusahan, silahkan WA di WA grup atau WA saya langsung gitu aja ya teman-teman. Karena kalau cuma membaca kayak gini, teman-teman tanpa mempelajari, itu nanti pasti akan kesusahan juga. Kayak gitu ya. Jadi saya coba sambil dibaca. Nanti kalau ketemu, oh Bu, saya nggak pahamnya di sini. Nanti saya jelaskan kayak gitu. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya juga bingung nantinya jelaskannya. Gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Ada yang ditanyakan terkait konsolidasi tanah. Nanti untuk ini ada soal evaluasinya ya teman-teman. Masih berhubungan dengan konsolidasi tanah. Ini sudah saya unggah di di kelas. Jadi nanti kalau misalkan ada kesusahan segera tanya gitu ya untuk ngerjakan soal konsolidasi tanah. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika mau ada yang ditanyakan. Maaf Ibu, selamat siang. Oh iya, siang. Tugas, Bu. Ya, Franciscus. Apa bersangkutan dengan praktek pas hari Jumat, Bu? Tugas yang ini konsolidasi tanah. Halo, iya. Soal ini? Konsolidasi tanah, Ibu. Oh iya. Untuk konsolidasi tanah ini tidak ada hubungannya sama praktikum ya. Jadi ini materi baru memang ada di mekanika tanah 2. Nanti untuk praktikumnya kita sesuai dengan yang kemarin ya. Nah, ini aja ya. Jadi kita ngambil contoh tanahnya, ngambil dari kosan, kemudian kita akan mengecek tentang kadar air, analisis butir saringan, kemudian pengujian batas cair dan batas plastis. Sudah itu aja. Terus kemudian dari hasil kegiatan praktikum, kita nanti akan mencoba untuk mengklasifikasikan tanah, menganalisisnya. Yang pakai USCS dan seterusnya itu loh. Dulu sudah saya kasihkan ya, yang kelas saya ya maksudnya. Ya, yang pas. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Jadi nantinya di laporan praktikum teman-teman nanti silakan diklasifikasi untuk tanahnya.
itu pakai yang USCS apa yang satunya ASTO ya, kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi makanya untuk yang klasifikasi tanah ini enggak saya beri warna biru karena memang tidak bisa untuk praktikum ya. Jadi nanti teman-teman dari hasil 1 sampai 5 ini kita buat laporannya sembari mengerjakan klasifikasi tanahnya. Kayak gitu. Oh iya, untuk praktikum mekanika tanah ini laporannya tulis tangan ya teman-teman ya. Jadi nanti dibagi sama teman-teman kelompok. Ditulis tangan laporannya. Gitu. Iya, Bu. Ya. Jadi sesuai dengan yang saya beritahu kemarin, kan ini satu kelompok kan ada berapa anak nih? Ada 7 ya, ada 7, ada 6. Jadi nanti dibagi. Oh, yang kebagian kerjakan laporan pengambilan contoh tanah, misalkan Revina. Kemudian kadar air, misalkan Rosita. Yang analisa saringan, Fransiskus gitu. Jadi yang nulis tangan itu dibagi-bagi kayak gitu teman-teman. Ini kan pas tuh ada 6, ada 7 kelompoknya, sekitar 6-7 ya. Jadi per anak satu-satu. Insya Allah selesai. Nanti dijadikan satu. Jadi tulisan tangannya pasti beragam ya jelas. Tidak apa-apa, karena ya memang itu kan kerjaan kelompok ya. Ini kan kebetulan juga teman-teman dari survei kemarin pada di Malang semua. Jadi ya alhamdulillah lebih enak kayak gitu. Tuh. Kebetulan hasilnya teman-teman ada di Malang semua. Ya. Jadi yang masuk ke lab 15 anak maksimal, dan per ini kan cuma ada 4 kelompok, jadi 2 kelompok gitu ya. Itu saya rasa bisa masuk semua nanti teman-teman ke dalam. Kayak gitu. Oke. Untuk konsolidasi tanah nggak termasuk praktikum ya, Fransiskus. Kayak gitu. Kita praktikum cuma ini aja. 5 bagian ini toh. Tapi nanti per harinya kita akan ngecek per kelompok akan ngecek tentang kadar air ini paling enggak, karena si sampel tanah nanti akan masuk ke dalam oven, kemudian dia selama seminggu kita akan cek, kita akan lihat kandungannya. Kan kita harus nimbang terus kayak gitu. Diambil dari oven kita timbang untuk hari pertama, diambil dari oven kita akan timbang untuk hari kedua. Ada pengurangan berapa persen tiap harinya, kayak gitu nanti untuk melihatnya. Jadi pokoknya sebelum hari Jumat dan Sabtu, kalian sudah harus membaca tentang mekanika tanah 1. Jadi biar di flashback gitu ya, nggak lupa kayak gitu teman-teman. Soalnya ini all about mekanika tanah 1 untuk yang dilakukan praktikum. Gitu Fransiskus. Ya. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Mau tentang praktikum atau tentang konsolidasi tanah ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Ini Ibu saya mau tanya, bisa share nama-nama kelompoknya nggak, Bu? Tuh, apa belum tah? Saya rasa kok sudah di Google Classroom toh teman-teman. Ya, Sudah, Ibu. Iya, sudah di Google Classroom kan ya, benar. Jadi nanti coba dicek ya di Google Classroom sudah. Untuk yang hari Jumat itu kelompok 1-3, untuk yang hari Sabtu kelompok 2 dan 4, gitu ya. Ya, Bu. Oke. Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, nanti hari Jumat ada teman kelompok saya 1 orang yang berhalangan. Jadi nanti dia bagaimana? Oh, tidak apa-apa kalau misalkan berhalangan hadir, nantinya dia ya kalian rundingan sendirilah, kan kelompok ya. Jadi nantinya dia kebagian untuk apa gitu terserah kamu. Iya. Yang penting kalau untuk kayak laporan saya sarankan seperti itu ya. Jadi kan ini ada 7 atau enggak 6 orang dalam satu kelompok, ya udah tulis tangan ya kebagian satu-satu gitu temannya. Nyampe ya tak maksud ya. Jadi satu-satu gitu nanti tulisannya beragam dalam satu lembaran folio itu, ya nggak apa-apa kan ya memang yang ngerjakan kelompok kayak gitu. Tulis tangan loh ya teman-teman ya. Pakai folio bergaris saja nggak apa-apa, biar mudah nanti nulisnya. Ada lagi yang lain? Bu, saya. Iya, silakan Revina. Bu, yang untuk nomor 6 yang klarifikasi tanah dan analisa itu masuk dalam laporan kah, Bu?
Iya, benar. Itu masuk ke dalam laporan nantinya klasifikasi tanah. Jadi nanti klasifikasi tanah itu dikerjakan pakai ASTO sama USCS, gitu ya. Kan kemarin saya sudah ngajarinya yang kelas saya ya, itu kan ngajarinya 2 ya, USCS sama ASTO. Jadi nanti coba klasifikasikan. Untuk diagramnya, maksudnya grafiknya USCS ASTO itu, kamu tinggal ngambil aja, di print gitu aja, ditempelin nggak apa-apa daripada buat grafik satu-satu gitu aja ya. Yang penting jelas nanti simpulannya itu masuk kemana untuk hasil praktikummu itu. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan teman-teman. Nggak ada? Untuk yang konsolidasi tanah tadi coba dibaca dulu aja ya sambil dilihat angka-angkanya untuk contoh soalnya. Karena kalau nggak coba memahami sendiri, ngitung-ngitung sendiri agak susah juga ya kalau cuma lewat dari. Oke. Udah, benar nggak ada yang tanya lagi? Oke. Oke, baik. Nggak ada yang tanya. Oke. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen juga ya nanti. Materinya juga ada di tugas. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, selamat praktikum ya. Ya, Bu.